Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jiwa yang dirahmati Allah, pernahkah engkau merasakan bahwa ada suara yang bergetar dalam setiap nafasmu, seolah-olah ada sesuatu yang berbisik namun tidak terucap? Suara yang tidak terdengar oleh telinga, tapi mampu menyentuh kedalaman hati yang paling sunyi. Malam ini kita akan menyingkap sebuah rahasia besar, rahasia tentang suara Allah yang hidup dalam setiap tarikan dan hembusan nafas kita. Bayangkan, jika setiap nafas yang engkau hirup sesungguhnya adalah panggilannya, apakah engkau masih akan menganggapnya sekadar rutinitas tubuh? Atau justru engkau mulai menyadari bahwa hidup ini sesungguhnya adalah percakapan abadi antara engkau dan Tuhanmu? Maka sebelum kita melangkah lebih dalam, saya ingin bertanya pada hatimu, apakah engkau siap membuka telinga batinmu dan mendengarkan suara yang mungkin telah lama engkau abaikan? Tulis jawabanmu di kolom komentar, karena siapa tahu melalui perjalanan ini kita akan menemukan gema ilahi yang sama, meski dari jalan yang berbeda. Bab 1. Nafas yang menyimpan namanya. Pernahkah engkau benar-benar menyadari bahwa setiap tarikan nafas yang masuk ke dalam tubuhmu bukanlah sekadar udara, melainkan sebuah rahasia yang telah ditanamkan sejak awal penciptaan? Ada sesuatu yang lebih halus daripada oksigen, lebih nyata daripada udara, namun tak terlihat oleh mata. Ia bergetar di dalam rongga dadamu, seolah ada bisikan yang tidak pernah berhenti. Allah. Nafasmu yang engkau anggap biasa, sesungguhnya adalah kitab tanpa huruf yang terus membacakan satu kalimat agung, kalimat yang sama yang menghidupkan seluruh jagat raya. Cobalah hening sejenak, dengarkan nafasmu sendiri. Saat engkau menarik udara, ada suara yang samar seperti seruan tak terdengar. Al. Dan saat engkau melepaskannya, terdengar bisikan lembut. Nah, lah. Seakan tubuhmu telah diciptakan untuk melafalkan nama itu, bahkan tanpa engkau sadari. Maka bukankah aneh jika manusia masih merasa jauh dari Tuhannya, padahal setiap helaan nafasnya sudah menjadi zikir yang tidak pernah padam? Namun rahasia ini tidak bisa ditangkap oleh sembarang orang. Hanya mereka yang berani menembus sunyi, yang berani menghadapi ketakutan dalam dirinya, yang akan mendengar dengan jelas. Sebab suara Allah yang tersembunyi di balik nafas bukanlah suara biasa. Ia bukan bunyi yang datang dari telinga luar, melainkan getaran yang mengetuk jendela hati. Jika engkau sanggup mendengarnya, engkau akan menyadari bahwa selama ini engkau tidak pernah benar-benar sendiri. Renungkanlah, seandainya nafasmu berhenti malam ini, apakah engkau masih punya kesempatan untuk menyebut namanya? Bukankah nafas terakhir adalah gerbang antara dunia fana dan keabadian? Lalu bagaimana jika ternyata engkau menghabiskan ribuan nafas tanpa pernah sadar bahwa Allah selalu hadir di dalamnya? Tidakkah itu berarti engkau telah melewatkan kesempatan untuk hidup dalam zikir yang paling murni? Inilah misteri pertama yang jarang disingkapkan. Engkau tidak perlu menunggu suara dari langit, tidak perlu menanti bisikan gaib dari alam gaib. Suara Allah itu sudah ada dalam dirimu, hidup dalam setiap tarikan dan hembusan nafasmu. Ia memanggilmu tanpa henti, menunggu kapan engkau akan menjawab. Pertanyaannya hanya satu, apakah engkau mau mendengar atau akan terus berpura-pura tuli terhadap panggilannya? Bab 2. Bisikan di balik keheningan. Pernahkah engkau merasa ada sesuatu yang berbicara kepadamu saat dunia menjadi hening? Bukan suara dari mulut manusia, bukan gema dari luar, tetapi sejenis bisikan yang halus, seakan datang dari kedalaman yang paling dalam di dadamu. Bisikan itu tidak memiliki bahasa, namun entah bagaimana engkau mengerti maknanya. Ia bukan sekadar pikiran, karena rasanya terlalu agung untuk disebut sekadar lintasan. Itu adalah bisikan ilahi, tanda bahwa Allah sedang menyapamu melalui pintu yang jarang engkau buka, keheningan. Orang-orang yang hidup dalam kebisingan dunia sering tidak menyadari hal ini. Mereka dikepung oleh suara mesin, hiruk-pikuk ambisi, dan percakapan yang tak pernah berhenti. Tetapi ketika engkau berani melepaskan semua itu, ketika engkau menutup mata dan meresapi detak jantungmu, engkau akan menemukan sesuatu yang lebih nyata daripada suara apapun. Sebuah kehadiran. Kehadiran itu tidak membutuhkan wujud.
karena ia terasa lebih dekat daripada urat lehermu sendiri. Bisikan itu datang sebagai peringatan lembut. Ia seakan berkata, engkau tidak pernah sendirian. Aku melihatmu, aku mendengarmu, aku hidup dalam setiap gerakmu. Namun yang tragis, banyak manusia menolaknya. Mereka menyangka bisikan itu hanyalah ilusi, padahal justru disitulah Allah menyatakan kedekatannya. Mereka menutup pintu hati, lalu membiarkan diri mereka berjalan tanpa cahaya. Padahal suara itu terus bergaung di dalam dada mereka. Jika engkau sungguh-sungguh berani menyelam ke dalam dirimu sendiri, engkau akan sadar bahwa tidak ada ruang kosong dalam eksistensimu. Setiap rongga diisi oleh cahayanya, setiap nafas adalah panggilannya, dan setiap diam adalah cara Allah mengajarkanmu untuk mendengar. Suara itu tidak keras, tidak menggelegar, namun justru karena kelembutannya, ia lebih sulit ditangkap. Engkau hanya bisa merasakannya bila engkau berani berhenti sejenak dari hiruk-pikuk hidupmu. Inilah rahasia yang membuat para arif tersenyum dalam kesunyian. Mereka mendengar apa yang tidak bisa didengar orang lain. Mereka menyimak bisikan Allah di balik setiap nafas, di balik setiap detak, bahkan di balik keheningan yang paling dalam. Dan mereka tahu, suara itu bukan sekadar panggilan, melainkan undangan untuk pulang, undangan untuk kembali mengenali siapa sebenarnya yang hidup di balik nafasmu. Bab 3. Zikir nafas yang terlupakan. Ada satu rahasia yang diwariskan dari para wali, sesuatu yang tidak selalu diungkapkan kepada sembarang orang, zikir nafas. Zikir ini bukan sekadar bacaan di lisan, melainkan kesadaran yang ditanamkan pada setiap tarikan dan hembusan. Saat engkau menarik nafas, hatimu berbisik Allah, dan saat engkau melepaskannya, ruhmu merasakan hu. Inilah zikir tersembunyi yang terus berputar meski bibirmu terdiam, yang hidup dalam dirimu sejak engkau pertama kali menghirup udara di dunia. Namun, sungguh aneh, kebanyakan manusia melupakan zikir ini. Mereka lebih sibuk menghitung keuntungan, menghitung langkah duniawi, tetapi jarang sekali menghitung nafasnya. Padahal setiap nafas yang lewat tanpa kesadaran adalah kesempatan yang hilang untuk menyebut nama Allah. Para arif berkata, siapa yang kehilangan satu nafas dalam kelalaian, maka ia kehilangan sesuatu yang tidak bisa ditebus dengan seluruh isi dunia. Tidakkah ini membuatmu gemetar? Zikir nafas bukanlah amalan asing. Ia adalah kesadaran paling dasar yang seharusnya hidup dalam setiap insan. Saat engkau marah, nafasmu berubah. Saat engkau takut, nafasmu bergetar. Saat engkau tenang, nafasmu pun lembut. Maka bagaimana mungkin engkau tidak melihat bahwa nafas adalah cermin dari hatimu? Jika engkau mengikat nafas dengan nama Allah, maka engkau sedang menundukkan seluruh jiwa raga untuk tunduk kepadanya. Bayangkan bila seluruh hidupmu selaras dengan zikir ini. Setiap tarikan nafas menjadi doa, setiap hembusan menjadi kesaksian. Engkau tidak perlu lagi menunggu waktu tertentu atau tempat tertentu untuk berzikir, karena zikir itu hidup bersamamu kemanapun engkau pergi. Engkau berjalan dalam zikir, engkau bekerja dalam zikir, engkau bahkan tidur dalam zikir. Betapa agungnya hidup bila kesadaran ini benar-benar terjaga. Tetapi justru karena kesederhanaannya, zikir ini sering diabaikan. Orang mencari amalan yang sulit, mencari wirid yang panjang, mencari doa yang rumit, padahal rahasia terbesar itu sudah Allah titipkan di dada mereka. Zikir nafas adalah cara Allah menyembunyikan cahayanya dalam sesuatu yang begitu dekat, namun paling jarang disadari. Maka pertanyaannya adalah, berapa lama lagi engkau akan melupakan apa yang sudah ada di dalam dirimu? Bab 4. Rahasia nama yang hidup. Nama Allah bukan sekadar rangkaian huruf yang ditulis dengan tinta atau diucapkan oleh lidah. Ia adalah getaran hidup yang melampaui ruang dan waktu, sebuah kunci yang membuka lapisan terdalam dari kesadaran manusia. Para arif berkata bahwa ketika nama itu disebut dengan hati yang bersih, seluruh semesta ikut berguncang. Tetapi rahasia terbesar bukan pada ucapan, melainkan pada kenyataan bahwa nama ini sudah tertanam dalam dirimu sejak awal penciptaan. Perhatikanlah, ketika seorang bayi lahir, tangis pertamanya adalah nafas yang menyuarakan nama itu, meski tanpa kata.
Dan ketika manusia meninggal, hembusan terakhirnya pun seakan mengembalikan sebutan yang sama. Maka hidup manusia sebenarnya hanyalah perjalanan di antara dua nafas. Satu nafas yang memulai dengan Allah dan satu nafas yang menutup dengan Allah. Bukankah ini menandakan bahwa seluruh kehidupan hanyalah gema dari namanya? Nama ini tidak hanya hidup di lidahmu, tetapi di seluruh keberadaanmu. Jantungmu berdetak menyebutnya, darahmu mengalir dengan iramanya, dan setiap sel tubuhmu bertasbih kepadanya meski engkau tidak pernah menyadarinya. Jika engkau mau berhenti sejenak dari kesibukan dunia, lalu mendengarkan ke dalam dirimu, engkau akan mendapati bahwa tubuhmu sendiri adalah tasbih yang tidak pernah berhenti berputar. Namun rahasia ini hanya terbuka bagi mereka yang berani menyucikan batin. Lidah bisa berdusta, bibir bisa berpura-pura, tetapi nafas tidak pernah berbohong. Engkau mungkin bisa berpaling dari zikir dengan sengaja, tetapi tubuhmu tetap menyebut nama Allah tanpa henti. Nafasmu tetap memanggil, jantungmu tetap mengingat, dan seluruh eksistensimu tetap menegaskan siapa yang sesungguhnya menguasai hidupmu. Ketika kesadaranmu bertemu dengan kenyataan ini, engkau akan melihat dunia dengan cara yang berbeda. Alam semesta tidak lagi tampak sebagai benda mati, melainkan sebagai makhluk yang sedang bernyanyi. Setiap hembusan angin, setiap riak air, setiap detak kehidupan, semuanya berpadu dalam satu simfoni, menyebut nama Allah. Dan di tengah simfoni itu, engkau akan menemukan bahwa dirimu sendiri adalah bagian dari nyanyian agung yang tidak pernah berhenti. Bab 5. Getaran di balik nafas. Di balik setiap tarikan nafas ada sesuatu yang lebih halus daripada udara. Ia bukan oksigen, bukan sekadar gas yang menghidupi tubuh, melainkan energi gaib yang disebut para arif sebagai nafas rahmani, hembusan kasih sayang Allah yang pertama kali ditiupkan ke dalam diri Adam. Dan sejak itu diwariskan kepada setiap anak manusia. Hembusan inilah yang membuatmu hidup, bergerak, berpikir, dan merasa. Namun karena terlalu dekat, engkau jarang menyadarinya. Jika engkau benar-benar peka, engkau akan merasakan bahwa setiap tarikan nafas adalah aliran cinta yang menenangkan. Ketika engkau gundah, nafas itu tetap ada. Ketika engkau berduka, ia tetap berputar. Bahkan ketika engkau merasa sendirian, nafas itu tidak pernah meninggalkanmu. Ia seolah berbisik, "Aku masih bersamamu, meski engkau sering lupa kepadaku." Rahasia ini membuat para wali mampu bertahan dalam penderitaan, karena mereka minum dari getaran ilahi yang tersembunyi dalam nafas mereka sendiri. Tetapi dunia modern telah menutup telinga jiwa dari getaran ini. Manusia lebih akrab dengan kebisingan mesin daripada bisikan ruhani dalam dirinya. Mereka berlari mengejar waktu, sibuk dengan angka dan layar, hingga tidak pernah berhenti untuk mendengarkan musik halus yang Allah letakkan di dada mereka. Maka tidak heran, banyak hati yang kering, banyak jiwa yang kosong, meski nafas tetap berjalan. Mereka hidup, tapi tidak benar-benar merasa hidup. Padahal cukup dengan duduk hening sejenak, menutup mata, dan menyadari aliran nafas, engkau akan menemukan sesuatu yang ajaib. Ada ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan emas, ada rasa cukup yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Di balik nafas itu, engkau menemukan bahwa Allah sedang menyentuhmu setiap saat, mengingatkan bahwa keberadaanmu bergantung sepenuhnya pada kasih-Nya. Itulah energi tersembunyi yang menghidupkan hati, bukan sekadar paru-paru. Getaran di balik nafas inilah yang menjadi jembatan antara dunia fana dan keabadian. Ia adalah garis tipis yang memisahkan kehidupan dari kematian, kesadaran dari kelalaian, dan fana dari baka. Dan saat engkau menyadari getaran ini, engkau akan tahu, ternyata engkau tidak pernah bernafas sendirian. Ada nama yang terus bergetar bersamamu, sejak awal hingga akhir hidupmu, Allah. Bab 6. Nafas sebagai jembatan gaib. Setiap nafas yang engkau hirup sebenarnya bukan hanya udara, melainkan pintu yang menghubungkan dua alam, alam jasad dan alam ruh. Para arif menyebutnya sebagai jembatan gaib, jalan sunyi yang menghubungkan dirimu yang fana dengan Allah yang abadi. Engkau mungkin mengira nafas hanyalah mekanisme biologis, tetapi sesungguhnya setiap tarikan adalah panggilan untuk kembali, dan setiap hembusan adalah pengingat bahwa engkau sedang berjalan menuju akhir.
Jika engkau mau memperhatikan, nafas itu datang dan pergi tanpa pernah engkau kendalikan sepenuhnya. Engkau tidak bisa memintanya bertahan, tidak bisa menahannya selamanya. Ia datang dengan izin, ia pergi dengan takdir. Dan disitulah Allah menunjukkan kuasanya, bahwa hidupmu tergantung pada sesuatu yang engkau bahkan tidak bisa genggam. Bukankah ini menandakan bahwa engkau hanyalah tamu sementara yang bergantung sepenuhnya pada Tuhan kehidupan? Dalam nafas, ada tanda-tanda yang tidak terbaca oleh mata duniawi. Tarikan nafas adalah isyarat penerimaan, hembusan nafas adalah simbol penyerahan. Maka setiap kali engkau bernafas, sebenarnya engkau sedang belajar untuk menerima takdir dan menyerahkan diri kepadanya. Mereka yang mampu menyadari hal ini akan melihat hidup sebagai ibadah yang tidak terputus, sebuah zikir tanpa suara yang berjalan seiring dengan aliran udara dalam tubuh mereka. Para pencari kebenaran memahami bahwa dengan menempuh jalan nafas, engkau tidak hanya menjaga kesehatan tubuh, tetapi juga membuka pintu kesadaran yang lebih tinggi. Setiap kali engkau mengikat nafas dengan nama Allah, engkau sedang melintasi jembatan gaib itu, mendekat setapak demi setapak menuju Sang Pencipta. Dan semakin engkau menyadarinya, semakin engkau merasakan kedekatan yang tidak bisa dijelaskan oleh kata-kata. Namun rahasia ini hanya bisa dirasakan, tidak bisa sekadar dipelajari. Engkau bisa membaca 1000 kitab, mendengar ribuan ceramah, tetapi selama engkau tidak menundukkan diri dalam hening dan menyimak nafasmu sendiri, engkau tidak akan pernah merasakan jembatan itu. Sebab ia bukan jalan di luar dirimu, melainkan jalan yang selalu ada di dalam dirimu, menunggu kapan engkau akan melangkah di atasnya. Bab 7. Nafas yang menjadi cermin ruh. Pernahkah engkau menyadari bahwa nafasmu adalah cermin dari keadaan ruhmu? Ketika hatimu diliputi amarah, nafasmu menjadi terburu-buru. Saat engkau dilanda ketakutan, nafasmu terengah dan berat. Namun ketika hatimu damai, nafasmu pun mengalir dengan tenang, seakan-akan semesta turut beristirahat bersamamu. Maka para arif berkata, siapa yang mampu menguasai nafasnya, dialah yang mampu menguasai pintu menuju hatinya. Nafas adalah bahasa rahasia yang Allah gunakan untuk mengajarkanmu keadaan batinmu. Engkau boleh berbohong dengan kata-kata, engkau bisa menyembunyikan perasaan dengan wajah, tetapi nafas tidak pernah bisa menipu. Ia selalu jujur, ia selalu memantulkan keadaan terdalam yang sedang engkau alami. Bukankah ini pertanda bahwa nafas adalah jendela ruhmu, pintu yang menyingkapkan apa yang tersembunyi? Bagi mereka yang berjalan di jalan makrifat, memahami nafas berarti memahami cermin diri. Dengan setiap tarikan, mereka belajar menerima. Dengan setiap hembusan, mereka belajar melepaskan. Tidak ada satu pun nafas yang sia-sia, karena setiap helaan menjadi pelajaran tentang hidup, mati, cinta, dan penyerahan. Itulah sebabnya mereka jarang terguncang oleh dunia, sebab nafas telah mengajarkan mereka keseimbangan yang sesungguhnya. Tetapi kebanyakan manusia tidak pernah menoleh pada cermin itu. Mereka terus berlari mengejar dunia, hingga lupa bahwa nafas mereka semakin pendek, semakin terbatas, dan akhirnya habis. Mereka sibuk menata wajah di depan cermin kaca, tapi lalai menata ruh di depan cermin nafas. Padahal cermin itulah yang akan menemaninya saat dunia runtuh, saat semua harta dan pujian ditanggalkan. Maka jika engkau ingin mengenali dirimu yang sejati, berhentilah sejenak. Dengarkan nafasmu, rasakan ritmenya, dan tanyakan, apa yang sedang ia katakan tentang hatimu? Jika nafasmu gelisah, mungkin ruhmu sedang berteriak minta damai. Jika nafasmu tenang, mungkin ruhmu sedang dekat dengan Tuhannya. Dan jika engkau menemukan Allah dalam setiap tarikan dan hembusan itu, maka engkau telah melihat wajah ruhmu yang sesungguhnya. Bab 8. Bisikan sunyi di antara dua nafas. Di antara satu tarikan dan satu hembusan nafas, ada ruang hening yang seringkali tak disadari manusia. Ruang itu sangat singkat, namun disitulah para sufi menemukan bisikan rahasia yang tidak terdengar oleh telinga duniawi. Mereka menyebutnya sebagai titik sunyi, celah kecil di mana tabir antara alam jasad dan alam ruh seakan menipis. Barang siapa yang mampu masuk ke dalamnya, ia akan menemukan keheningan yang lebih dalam dari samudra, lebih luas dari langit,
dan lebih terang dari cahaya matahari. Titik sunyi itu tidak bisa dipaksa. Ia hadir hanya bagi hati yang sabar, tenang, dan rela melepaskan dirinya dari gelombang pikiran. Dalam sunyi itu manusia tidak lagi mendengar keributan dunia, tidak lagi merasakan beban kehidupan, bahkan tidak lagi terikat pada tubuhnya. Ia hanya merasakan dirinya seolah terapung di lautan cahaya yang tak bertepi, seakan-akan dirinya hanyalah butiran kecil di tengah keagungan Sang Maha Ada. Para arif mengatakan, siapa yang mampu mendengar bisikan di titik sunyi itu, ia akan menemukan jawaban dari doa-doanya. Sebab suara yang terdengar di sana bukanlah suara luar, melainkan gema ruh yang berbicara kepada Tuhannya. Kadang ia datang sebagai cahaya, kadang sebagai rasa damai yang begitu pekat, kadang pula sebagai tangisan lembut yang mengalir tanpa sebab. Namun semuanya hanyalah tanda bahwa Allah sedang dekat sedekat-dekatnya. Sayangnya, kebanyakan manusia melewati ruang itu tanpa pernah berhenti. Mereka menarik nafas, menghembuskannya, lalu sibuk melanjutkan urusan dunia. Mereka tidak sadar bahwa di antara dua nafas ada gerbang menuju rahasia yang lebih besar daripada dunia itu sendiri. Gerbang itu seakan memanggil, tetapi manusia terus berlalu, buta dan tuli oleh gemerlap fatamorgana kehidupan. Maka jika engkau ingin mendengar bisikan itu, belajarlah duduk diam bersama nafasmu. Rasakan ruang di antaranya, dan biarkan dirimu masuk ke dalam keheningan. Jangan tergesa, jangan takut, cukup pasrah. Karena dalam keheningan itulah engkau akan menyadari bahwa hidup bukan sekadar tarikan dan hembusan, melainkan perjalanan menuju sumber nafas itu sendiri. Allah, Sang Pemberi Kehidupan. Bab 9. Suara yang tidak memiliki bunyi. Ada suara yang tidak dapat ditangkap oleh telinga, namun mampu mengguncangkan seluruh jiwa. Ia bukan getaran udara, bukan pula alunan nada, melainkan panggilan halus yang hanya dapat dirasakan oleh hati yang jernih. Para sufi menyebutnya sebagai suara tanpa bunyi, sebuah gema ilahi yang lahir dari keheningan paling dalam. Suara ini tidak menuntut untuk didengar, melainkan mengajarkan kita untuk mendengarkan dengan cara yang berbeda, dengan kesadaran, bukan dengan indera. Ketika engkau benar-benar hening, tanpa pikiran yang berlari, tanpa rasa yang gaduh, suara itu muncul sebagai getaran lembut di dalam dada. Ia seperti bisikan yang tidak pernah diucapkan, namun entah bagaimana engkau tahu persis apa yang dimaksudkan. Suara itu membawa keyakinan, bukan keraguan, ketenangan bukan kebingungan, dan cahaya bukan kegelapan. Itulah sebabnya para pencari kebenaran menjadikannya sebagai kompas batin untuk melangkah di jalan Allah. Namun tidak semua orang dapat bertahan mendengar suara itu. Ada yang merasa takut karena suara itu menyingkap kepalsuan yang selama ini disembunyikan. Ada yang merasa gelisah karena ia memanggil untuk meninggalkan dunia yang mereka cintai. Ada pula yang berpaling karena suara itu menuntun kepada keikhlasan yang tidak semua orang sanggup jalani. Tetapi bagi mereka yang berani mendengar dan mengikutinya, suara tanpa bunyi itu akan menjadi cahaya penuntun yang tidak pernah padam. Bayangkan betapa sunyi hidup ini tanpa suara tersebut. Engkau akan tersesat dalam hiruk-pikuk dunia, terus mencari arah yang sebenarnya telah ada di dalam dirimu. Karena sesungguhnya, suara itu bukan sesuatu yang asing. Ia telah hidup sejak awal nafas pertamamu, hanya saja engkau terlalu sibuk berlari mengejar dunia, hingga lupa mendengarkan bisikan yang selalu menunggu di kedalaman hatimu. Jika engkau ingin mengenal suara itu, jangan mencarinya di luar. Duduklah dengan dirimu sendiri, rasakan denyut jantungmu, dengarkan keheninganmu, lalu biarkan suara tanpa bunyi itu muncul. Saat engkau menemukannya, engkau akan sadar bahwa yang berbicara itu bukan siapa-siapa, melainkan Allah sendiri yang berfirman lewat inti ruhmu. Dan ketika engkau mendengarnya, engkau tidak lagi sama, karena engkau telah menemukan panggilan paling murni yang pernah ada. Bab 10. Nafas terakhir, panggilan abadi. Setiap manusia pada akhirnya akan sampai pada satu nafas terakhir. Nafas yang tidak lagi diikuti tarikan berikutnya, nafas yang menutup seluruh perjalanan di dunia. Namun tahukah engkau bahwa nafas terakhir itu bukanlah akhir? Ia hanyalah pintu menuju panggilan yang sejati.
Para arif menyebutnya sebagai saat ketika suara Allah tidak lagi terbungkus oleh jasad, melainkan terdengar murni di telinga roh. Pada detik itu, manusia akan mengetahui betapa setiap tarikan dan hembusan yang pernah ia hirup adalah pengingat, bahwa ia hanyalah titipan yang kelak harus kembali. Di momen itu, semua suara dunia akan lenyap. Tidak ada lagi panggilan keluarga, harta, jabatan, atau ambisi. Yang tersisa hanyalah gema abadi, panggilan yang sejak awal sudah ada dalam setiap nafasmu. Ia berkata tanpa kata, ia memanggil tanpa suara, tetapi hatimu akan mengenalinya seketika. Sebab itulah suara yang sama yang selama ini engkau abaikan. Padahal ia selalu hadir di ruang sunyi antara dua nafasmu. Bagi mereka yang sepanjang hidupnya berlatih mendengar suara itu, nafas terakhir bukanlah ketakutan, melainkan kepulangan. Mereka tidak berlari, tidak berontak, justru tersenyum dalam ketenangan. Karena akhirnya mereka kembali kepada sang pemilik nafas. Sedangkan bagi mereka yang menutup telinga batinnya, suara itu akan terdengar asing, seakan-akan memanggil dari tempat yang jauh, meski sejatinya ia selalu ada di dalam dirinya sendiri. Maka renungkanlah, setiap nafas yang engkau hirup hari ini bisa saja menjadi nafas terakhir. Apakah engkau akan membiarkannya lewat tanpa makna, atau menjadikannya sebagai pengingat bahwa Allah sedang berbicara lewatmu? Jangan tunggu ajal datang untuk mendengar suara itu. Dengarkanlah sekarang, saat tubuhmu masih diberi kesempatan, agar ketika nafas terakhir tiba, engkau menyambutnya dengan damai, bukan dengan penyesalan. Ketahuilah, hidup ini hanyalah jeda di antara dua keabadian. Keabadian sebelum engkau lahir, dan keabadian setelah engkau tiada. Nafas adalah penghubungnya, jembatan halus yang setiap saat mengingatkanmu kepada Sang Pencipta. Dan suara Allah, suara yang tidak berbunyi namun hidup dalam setiap nafasmu, adalah panggilan abadi yang menuntunmu pulang. Dengarkanlah ia sekarang sebelum terlambat, karena disitulah letak rahasia terbesar dari hidup yang engkau jalani. Sahabat jiwa, setiap nafas adalah panggilan, setiap hembusan adalah pengingat, dan setiap detik adalah undangan untuk kembali padanya. Jangan biarkan hidup berlalu tanpa mendengar suara Allah yang bersemayam di dalam dirimu. Mari kita tutup perjumpaan ini dengan doa singkat. Allahumma ya Allah, jadikan setiap nafas kami zikir, jadikan hati kami tenang dalam mengingat-Mu, dan tuntun langkah kami agar selalu kembali padamu dengan penuh cahaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.